wabarakatuh. Alhamdulillah, kesempatan kali ini kita ada di Lasaka miliknya Muhammadiyah Boarding School Klaten ya, Pondok MBS Klaten. Nah, sebelumnya perkenalan kami kami dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta dari program studi Pendidikan Agama Islam. Sebelumnya saya sendiri Muhammad Arya, saya Mas Naufal, dan Mbak Rizka. Nah, tujuan kami sini ingin mengulik tentang usaha Lasaka milik pondok ini. Ini menurut kami unik dan ingin mengulik beberapa informasi yang kami dapat dan ingin kami dapat dari Ustadz juga. Sebelumnya izin Ustadz boleh perkenalan diri dengan siapa? Monggo. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Zainul Fatah. Untuk amanah yang saya emban di pondok ini adalah sebagai Kepala Madrasah Aliyah Muhammadiyah. Nah, ini sudah mau masuk tahun ke-8, itu mulai 2016. Nah, untuk struktur di pesantren, Kepala Madrasah itu secara otomatis atau ex officio menjadi tim kurikulum pondok pesantren. Seperti itu. Nah, sebelum ke usahanya dulu Ustadz, ini saya ingin tanya tentang pondok pesantrennya. Ini pondok pesantrennya ini MBS ini sejak kapan Ustadz? Dan ada berapa santri atau berapa kampus yang sudah berdiri di sini? Baik, pondok pesantren MBS Klaten ini adalah nama izin resminya dari Kemenak itu adalah Pondok Pesantren Muhammadiyah Klaten. Berdiri berdiri semenjak tahun, sudah lama sebenarnya, tahun 1960-an, awal 70-an. Kalau nggak salah 1969 tahun lebihnya. Itu jadi sudah sekian puluh tahun sebenarnya. Nah, tapi dari berdiri sampai berjalannya berpuluh-puluh tahun itu pengelolaannya belum maksimal. Belum maksimal. Artinya di sini ada asrama yang di situ untuk santri menginap, ada madrasah sanawiyah dan juga ada madrasah aliyah. Tapi keberadaan tiga institusi ini walaupun di satu komplek itu masih berjalannya sendiri-sendiri. Pondok ya berjalan sendiri, MTS ya seperti berjalan sendiri, aliyah juga seperti itu. Nah, ini kan berjalan bertahun-tahun. Kemudian disiplin bahasa, disiplin keamanan dan kurikulum itu kan juga seperti madrasah biasa saja. Gitu. Nah, kemudian dari pimpinan daerah Muhammadiyah Klaten itu menginginkan dan berpikir bagaimana caranya punya pondok pesantren yang benar-benar pondok pesantren. Artinya ya disiplinnya itu ya pesantren, kurikulumnya itu ya kurikulum pesantren gitu. Nah, kemudian dirubahlah tahun 2007. Tahun 2007 itu kebetulan di tahun itu saya masuk pertama di sini. Itu seperti tadi yang saya sampaikan, ada asrama, ada madrasah sanawiyah, ada aliyah. Nah, di tahun 2007 itulah pertama kali kita mewajibkan seluruh santri mondok mulai kelas 7. Nah, dan terus santri-santri yang lain gimana? Yang santri-santri yang lain itu ya ada beberapa yang di asrama, ada yang sekolah di MTS, ada sekolah di aliyah, ada yang sekolah di luar juga. Gitu. Nah, dari 2007 itu kita mulai itu dari awal bener itu. Sekitar santrinya kira lebih 25-an waktu itu. Dan waktu itu semuanya untuk pembiayaannya waktu itu kita carikan orang tua asuh untuk membiayainya di pesantren. Nah, ini berjalan kelas 7 ini naik gitu kan. Nah, waktu ini kelas 7 ini madrasah sanawiyah itu sempat 01 angkatan waktu itu. Nah, jadi pernah terputus satu angkatan. Nah,
untuk juga menyelamatkan madrasah ini. Nah itu dipesantrenkan itu. Nah ini naik. Kemudian kita MTS yang wajib pondok ini kita meluluskan 3 kali. 3 kali meluluskan. Nah 3 kali meluluskan itu kan ini ada aliyah, tapi belum pondok pesantren, belum boarding. Jadi kayak madrasah biasa. Sehingga kita berpikir wah ini eman ini kalau 3 tahun setelah kita didik kok nggak lanjut di pondok. Kalau keluar pondok lain masih agak inilah ya. Terus kita wah ini emang kita punya aliyah. Kemudian waktu itu setelah kita sempat meluluskan 3 kali lah kurang lebihnya itu, terus dari PDM membentuk tim 9. Tim 9 yang tugasnya adalah menyiapkan madrasah alih yang boarding, sambungannya dari MTS tadi. Nah kemudian mulailah itu ini yang dari kelas 9 naik dan alhamdulillah kalau sekarang sudah semuanya ini sudah semua santri. Jadi semua siswa itu adalah santri, semua santri itu adalah siswa. Nggak ada yang reguler, artinya nggak ada satupun yang pulang pergi. Nah itu kemudian sekarang sudah kurikulumnya juga jadi satu yang mengendalikan, istilahnya komandannya di sini itu tertingginya adalah mudir atau direktur pondok. Kemudian kita yang ada di madrasah itu adalah pembantunya. Sejak kami tadi sejak jadi kepala madrasah itu secara otomatis menjadi tim kurikulum pondok. Pondok punya struktur sendiri, madrasah juga struktur sendiri untuk membantu tugasnya masing-masing. Tapi kita ini adalah sekarang di bawah Pondok Pesantren Muhammadiyah yang saat ini disebutnya MBS Klaten ini. Nah, kenapa kita MBS Klaten ini kita populerkan itu kurang lebih tahun 2010. 2010 ya, dipopulerkan dari ya 2010. Memang istilah MBS ini kan yang awal itu kan Jogja. Iya, Jogja, MBS Jogja itu yang Sleman itu. Iya. Nah, kemudian kita juga kita rebranding lah ya, istilahnya rebranding namanya dan juga kurikulumnya. Jadi nggak hanya namanya tapi memang dari dalam tadi ya kita benahi biar benar-benar pesantren seperti itu. Nah kemudian saat itu kita dari 2007 sampai 2012an itu kita baru punya sini. Kemudian ada wakaf di kampus 2 dari keluarganya Pak Marpuji. Iya, Pak Marpuji yang bendahara PP. Beliau juga dosen UMS kan, pimpinan ya, Yeah. pimpinan di sana. Kemudian dapat wakaf lagi. Ini kampus 1 ini ada di Jalan Sersan Sadikin nomor 1, Sangkal Putung, Barenglor, Klaten Utara, Klaten. Yang kampus 2 ada di Karanganom, tepatnya di Mbulusari, Mbeku, Karanganom. Kampus 3 juga dapat wakafan semuanya. Itu di desa Kemit, Kuaren, Ngawen. Wah, kalau nyenan ke sana mewah itu. Mepet sawah. Iya benar mepet sawah itu. Nah, ya dulu kalau saya sendiri di sini waktu di kampus 2 dipakai saya dipindah ke sana 2 tahun atau 3 tahun. Setelah itu kampus 3 disuruh buka karena yang wakaf itu pengen keluarganya uang wakaf itu pengen segera dipakai gitu loh, biar pahalanya segera mengalir. Kayak saya pindah ke sana gitu. Nah saat ini kita punya 3 kampus. Di sini kampus 1 dipakai Putri, Sanawiyah dan Aliyah. Di kampus 2 itu Putra Aliyah. Di kampus 3 ada Putra Sanawiyah. Nah, 19 santri yang ada sekarang. Jumlah santrinya yang ada sekarang sekitar 590 di 3 kampus ini. Yang paling banyak sini ya. Yang paling banyak Putri, ya. Karena di mana-mana itu pondok pesantren itu biasanya malah banyak putrinya. Nah iya. Itu jadi 590-an ada di 3 kampus itu. Itu. Sebelumnya ini kita ada narasumber berikutnya. Mohon izin Ustaz, boleh perkenalan diri siapa ini ya? Kami kan belum kenal Ustaz Zen. Kenal dulu. Guru saya juga. Ada saya juga. Oh enggak Ustaz. Nama saya Alif Adi Condro. Ustaz Alif. Saya dulu juga alumni MBS Klaten. Masya Allah. Jadi saya lahir di sini juga. Oh,
Ini di sini sebagai Saya sebagai alhamdulillah tahun ini ya Bismillah ini kami diamali sebagai PAUB. PAUB itu pengembangan amal usaha pesantren. pesantren. Salah satunya yang dimiliki Lasyaka Salah ini. satu. PAUB. PAUB POB kan. Singkatannya apa tadi? pengembangan amal usaha pesantren. Masya Allah. Iya. Diterangkan. PAUB Boleh. ini pada tahun ini kan Lasyaka ini sudah tahun ketiga. Iya. Jadi kemarin habis Bismillah ketiga, kemudian kita membuat atau mendirikan amal usaha baru Iya. di samping namanya Business Center. Oh, center. BCL. BCL. Gitu. Center Lasyaka. Masya Allah. Oke, sebelumnya ini saat saya ada pertanyaan juga. Nah ini kan berdiri Lasyaka ini kan tidak semudah membalikkan telapak tangan gitu dengan judul besar seperti ini. Nah ini bagaimana sejarah perkembangannya amal usaha ini ya hingga sekarang ini mungkin dari merintisnya atau awalnya sampai bisa berdiri sebagai ini. Monggo Ustadz Zain atau Ustadz Alif yang ingin Iya. menerangkan. Ya baik. Saya nambahin sedikit. Jadi Iya. salah satu di pesantren itu kan kita punya bagian-bagian. Iya. Nah, salah satu bagian itu bagian-bagian ini ketuanya ini adalah pimpinan pesantren. Nah, salah satu bagiannya PAUB yang mengurusi amal usaha. Iya. Amal usaha ini Lasyaka ini sama BCL Business Center Lasyaka. Ada bagian kurikulum, ada bagian humas, ada Iya. bagian pengasuhan, ada bagian pembangunan dan pengembangan dan semuanya itu. Nah, untuk yang Lasyaka ini, jadi sebenarnya muncul ide pengen punya produk itu sebenarnya lama. Iya. Kita munculkan ide-ide itu tuh lama, sudah artinya lebih dari 5 tahun. Iya. Nah, itu ide muncul dulu. Nah, itu kita sampaikan pimpinan, kemudian 3 tahun yang lalu alhamdulillah pimpinan kita meneguhkan untuk kita buka roti pokoknya. Nah, caranya gimana? Yang pertama kita cari chefnya dulu, nyari chefnya. Kalau itu kan pertama itu chefnya dapat chef. Awalnya itu 2, kemudian karyawan, kemudian kita pakai ini sebenarnya ya lingkungan pondok juga ini, tapi yang lola untuk penyewaannya PDM. Jadi kita ini nyewa ini, walaupun sebenarnya kita ini ya punya pondok pesantren, tapi kita nyewa sudah 3 tahun ya kalau ini. Nyewanya kalau digabung BCL sama ini kita sekitar 95 jutaan untuk setahun nyewanya, karena hitungannya tuh satu komplek ini loh, satu kotak ini 1 tahun 15 juta. Jadi kalau ini berarti kali 2 Iya. 30 jadi 30 kali 5 gitu. Nggak apa-apa, uang kita yang bayar yang untuk Muhammadiyah, untuk menggerakkan organisasi gitu. Nah kemudian jadi waktu itu ada wakaf, jadi buleknya mudir Ustadz Fahrudin ini punya bule, punya ruko. Jadi itu punya ruko 3 lantai yang sekarang kita pakai. Nah kita pakai pabrik itu, kemudian diwakafkan ke pondok. Nah pengennya digunakan untuk rumah tahfidz. Nah rumah tahfidz kita juga sekarang punya di lantai 2 itu kita gunakan untuk 2 lantai ya, 3 lantai, 2 lantai. Nah, lantai 2-nya kita gunakan untuk rumah tahfidz. Ada ustadz yang di sana, ustadz senior sama keluarganya. Di bawah kita gunakan untuk pabrik roti itu. Nah, jadi seperti itu. Jadi wakafan itu dari bulenya Ustadz Fahrudin. Oke, kita sudah ada tempat, ada chef, kita cari tenaga berkembang seperti itu. Nah, awalnya kita dulu hanya sini saja. Yang rukonya kan cuma sini, tapi kita punya koperasi kampus 2, kampus 3 juga kita inikan. Nah, terus untuk pasar utama itu kita kan memang santri. Nah, santri itu 1 pekan kita wajibkan belanja sekali minimal 10.000 gitu. Ya, 10.000.
sepekan. Sepekan dan Ya. ada 500 santri. Kalau 500 berarti kan, nah itu jadi sebenarnya ada apa namanya, keuntungannya kalau pesantren punya amal usaha itu Iya. kita punya pasar khusus, pasar Iya, pasti gitu ya. Nah kemudian kita kembangkan lagi, alhamdulillah ini sudah kita mulai dikenal. Dulu plakatnya nama itu cuma kecil, sekarang ini kita ganti besar biar tambah dikenal. Iya, iya. Ini modal 3 tahun atau 2 tahun itu untuk itu. 60 juta itu buat tulisan itu. Plangnya ini. Iya. Nah, kemudian alhamdulillah walaupun kalau secara umur usaha roti kita itu masih muda sekali. Iya. Ukuran dengan Iya, ini ya. iya. Kita dekat-dekat sini coba lihat. Itu di depan kita itu alif. Iya. Alif. Kesana lagi banyak banget mama, ada apa namanya, kedai kok ya, roti, kampung roti. Wis pokoknya banyak banget, tapi nggak apa-apa lah, wis bismillah, pokoknya kita mulai gitu. Karena kita punya apa ya, keunggulan yang kita pertahankan. Pertama, kita pakai kualitas yang premium bahannya. Kualitasnya premium. Yang kedua, tanpa bahan pengamet. Yang ketiga, pakai pemanis asli. Tanpa pemanis buatan. Gitu. Jadi roti kita ini karena bahannya premium, terus nggak pakai pengawet, gulanya gula asli. Jadi bertahannya memang nggak lama. Berapa hari satu untuk roti? Paling 4-5 hari ya, Dad. Maksimal 6 hari. 4-5 hari, 5 hari itu wes. Itu jadi memang nggak tahan lama-lama. Jadi kalau ada roti basah kok tahannya lama banget, itu malah justru tanda tanya. Nah jadi kita memang nggak tahan lama ini gitu. Maka kita produksinya pun juga disesuaikan. Iya. Alhamdulillah, yaitu walaupun masih ini, tapi ada beberapa event besar yang kita sudah masuk di dalam muktamar. Iya, wow. Kita salah satu yang vendorsnya. 8.000 dus ya, Masya Allah. 8.000 dus kita dapat order itu pas muktamar. Yang kedua pas apel kokam kemarin, berapa ribu tadi? Mana juga itu? Itu Dusnya berapa dus? Dusnya 5.000 dus. Dusnya 5.000, kalau di dalamnya ada 2 roti berarti kan kali 2 rotinya gitu. 5.000 dus. Kalau yang muktamar 8.000 dus. Apel kokam itu kan event tingkat nasional. Musda kemarin Klaten itu. Jalan terus terakhir alhamdulillah ada kesempatan yang luar biasa itu, ini skupnya nasional juga, ikut pameran di JCC, Jakarta Convention Center. Nah itu kan event nasional, bahkan internasional ya. Internasional. Nah kita dapat kesempatan untuk itu. 3 hari ya, Tat? 3 hari. Nah 5 hari di sana nih, 5 hari. Wah, di sana nggak hanya makanan toh, ada pakaian ini, tapi memang kelasnya internasional itu. Komplit. Ya, nah kita pakai stand PP. Nah, stand PP Muhammadiyah itu ada berdua. Nah, itu yang ngisi itu memang dipilih. Jawa Tengah alhamdulillah ada masuk 3 ya, Pak. 3 atau 4 itu salah satunya kita. Itu. Nah, tapi untuk pameran kemarin kita ini apa namanya, nggak roti basah. Rotinya kita buat roti kering, kayak roti kacang apa gitu, jadi tahan lama 1-2 bulan nggak masalah gitu, seperti itu ya, kurang lebihnya seperti itu. 3 tahun tapi sudah istilahnya sudah bisa ya, alhamdulillah langsung ya, 3 tahun tapi bisa bersaing lawan ya. Nah itu makanya tadi saya bilang kan itu vendornya roti itu kan banyak, cuma kita Bang Muktamar itu kita itu cuma salah satu aja. Nah ya makanya itu kebanyakan sudah lebih dari 5 tahun bahkan 10 tahun. Iya, ya alhamdulillah. Dan itu yang pertama. Yang kedua karena sayangnya tadi itu kan kebanyakan memang bukan miliknya Muhammadiyah pribadi. Nah kita ini poinnya itu ya, kita ini bukan milik pribadi ini. Kita ini bukan milik pribadi, tapi memang punya pondok gitu kan, punya pondok yang mengembangkan
usahanya agar ada kemandirian Iya. gitu. Nah, nanti harapannya apa? Nanti kita bisa bangun, Iya. kita bisa mesejahterakan guru asatid kita, mengembangkan. Nah itu seperti itu. Jadi kita memang tidak mengharap apa ya bantuan dari pemerintah. Kalau ada ya alhamdulillah, kalau enggak ya mandiri. Karena beberapa kali bantuan juga hanya lewat aja kok, udah suruh kirim proposal tuh sampai nggak nyampe. Akhirnya alah, ya sudahlah kita berusaha pelan-pelan gitu. Masya Allah. Ya, nah ini kan terkait dengan usaha, pasti terkait dengan modal. Ya. Nah, berapa modal? Kalau mohon maaf, kalau pertanyaan ini agak Awal. Iya agak lanjut. Berapa modal yang dikeluarkan untuk membuka usaha ini? Kan mesti nggak ya? Monggo. silakan. Kalau ya mungkin sampai 200 jutaan mungkin ya Dok, ya. 200 juta Mungkin itu 200 jutaan. mulai dari Dari sewa semuanya, kios ini, sewa produksi, alat ini, ya etalase ya ini. etalase ini ya kurang lebih 200 jutaan lah ya. Kalau di total semuanya itu 200 jutaan. 200 juta, Masya Allah. Nah, tren ini kan sudah berjalan 3 tahun. Ini apa kendala-kendala atau problem yang dialami selama menjalani usaha ini, Ustaz? Kira ada kendala-kendala apa kan Ya, 3 tahun tapi, mungkin ya. baru banyak pesaing-pesaing, ini baru 3 tahun muncul dan sebagainya, Ya. pasti tidak semudah yang Ya, awal kalau namanya usaha awal, apalagi usaha itu juga ada di tempat itu. Yang pertama kan kita memang harus kendalanya ya harus pertama mengenalkan diri, Iya. mengenal produk kita agar dikenal. Iya. Kalau marketing ini. marketing ya agar dikenal itu. Iya. Kalau orang nggak kenal kan nggak mungkin pesen. Iya. Kenapa mama dan sebagainya itu dipeseni ya mereka kenalnya itu karena kebanyakan mereka sudah puluhan tahun. Iya. Nah ini alhamdulillah sudah kita mulai itu yang pertama. Kemudian karena ini roti yang nggak tahan lama ya memang harus kita sesuaikan itu kebutuhan dan jumlah produksi. Iya. Kalau kebanyakan banget juga Mesti nanti repot. repot. Nah gitu itu ini pemasaran. Nah kemudian kemudian kita rekrut untuk marketingnya itu Pak Arwan itu sebagai tim marketing. ya untuk mengenalkan kemana-mana seperti itu. Kita kalau bulan Ramadan kita buat promo-promo. Iya. Terus biar yang pertama kita kenalkan dulu lah. Setiap Jumat kita juga marketing langit. Kita bahasanya marketing langit. Jadi marketing langit. kita kalau kita berbisnis dengan orang itu kan marketingnya marketing manusia, hitungannya kan nominal dan keuntungan kan. Iya. Nah kalau kita bahasakan itu marketing langit dengan cara apa? Setiap Jumat kita keluarkan sodako. Kita ke masjid-masjid ya, cuma berkahnya itu 100 sampai 150 dus. Ya, masjidnya tersebar di Klaten. Ya, alhamdulillah dari awal berdiri sampai sekarang itu alhamdulillah terus alhamdulillah itu seperti itu. Jadi yang paling yaitu pengenalan itu. Nah, untuk tadi masalahnya terkait marketing sama produksi yang dibatasi itu dari Mbak saya sendiri untuk mengatasi problem tersebut seperti apa? Mengatasi problem tersebut dari marketing marketing kita untuk mengenalkan ya tadi kita merekrut marketing. Oh ya, sosial media juga kita gencarkan. Ada khusus Lasaka IG-nya. Kita juga sudah pakai GoFood juga bisa ya. Oh, sudah bisa. Itu QRIS juga udah bisa itu. Pakai platform-platform. Nah, GoFood sudah bisa itu kita. Seperti itu untuk lebih lebih untuk mengenalkan gitu. Iya. Nah, kalau boleh tahu Ustaz, ini pendapatannya dari Lasaka sendiri ini kisaran berapa kalau boleh tahu ini sepegah ini? Mungkin per bulan atau per harinya kisaran berapa ini? Per harinya kurang lebih ya 1 juta kalau 1 bulan kurang lebih. Ya, kalau 1 bulan ya 300
Ya. 30, Masya Allah. Tuh. Itu yang harian. Harian. Luar Iya. pesanan. Iya, Di luar tanpa pesanan. di luar pesanan. Kalau misal di luar di saat ada pesanan Nah, lebih bisa tembus kisaran Ya. berapa itu? Lebih 50, 100 kan? Ya. Lebih ya Ustaz ya? tergantung pemesanan. Tergantung Ya, pemesanannya. intinya lebih dari Iya. 30 itu ya, rata-rata Terus? 30 itu. Nah, salah satu juga ini kalau anak mau libur, Iya. Wah, salah, ini nih. salah satu syarat untuk pulang belanja lah Cak. Oh, Masya Allah. Minimal 50.000. Iya. Ya, berarti 50.000. Marketingnya cara Masya Allah. Nah, salah satunya itu 50.000. Iya. Jadi kalau mau pulang Harus ini kita diisi dulu. iya. Stoknya lebih boleh diperbanyak lagi. di kamu sana juga boleh ya? Apa di Di sini? sini, semua? di Oh, di sini semua di terpusat Ya. di sini. Iya, Di sini. iya. sejak berdiri ini dibagi dua Oh, sama iya, sing sebelah itu ya. Masya Tuh, Allah. jadi seperti itu Iya. 50.000 kali santri toh. Ya. Tuh. Masya Allah. Ramai sekali seperti antri sembako ya, Mas, Oh, sini. antri, iya. Pemulangan Boleh hari sebelumnya bisa. Oh, Hari sebelumnya. Nah, nanti menunjukkan pulang itu kan biasanya bawa rapot, bawa kalender, Iya. brosur. Nah, salah satunya nota iya, pembelian oleh-oleh oleh-oleh. buat tangan dari pondok. Gitu, Masya ya. Allah. Nah, 3 tahun ini apa suka dukanya mendirikan Tahu, Pak. usaha lasaka atau menjalani usaha lasaka ini Ustaz? Tahu, Ustaz Pak. Alif siapa? suka juga. Iya, suka dukanya. Mau sukanya dulu atau dukanya dulu? Gimana ya, Zat? Ya silakan. Sudah santai saja Ustaz. Kalau sukanya itu mungkin banyak pengalaman dan pelajaran yang bisa kita ambil. Iya. Salah satunya kebersamaan, kemudian kompakan, karena kan semua itu dari beberapa elemen karyawan kita kan tidak semua satu kayak pesantren semua, Iya. kayak seperti itu, karena kita rekrutnya kan umum. Nah itu jadi menyamakan pemikiran bahwa Lasaka ini salah satu amal usaha, bukan cuma jual beli tapi juga sarana dakwah Dakwah. Muhammadiyah. Nah itu sukanya, Iya. itu dukanya apa ya? Ya mungkin Suka-suka beda ya. pendapat Iya. dan lain-lain seperti itu. Nanti yang penting kita tetap komunikasi terus gitu untuk menanggulangi itu tadi. Menyamakan persepsi Iya, ya kira-kira. menyamakan persepsi. Karena kita dari umum juga kan, Iya. karyawan. Masya Allah. Selain itu berarti kan amal usaha ini juga untuk umat. Intinya Iya, membuka betul. lapangan pekerjaan Iya. juga, Salah tidak satu. hanya untuk pondok saja tapi Iya. keunggulannya Lasaka berdiri ini. Masya Allah. Nah sebelumnya Ustaz, apa pernah berpikir atau berkeinginan dari pondok ini untuk membuka usaha selain usaha Lasaka Cake and Bakery ini? Kalau rencana kemarin setelah 2 ini kita Iya. akan dirikan kafe Iya. syariah ya. Cafe syariah. Ya, syariah. Rencana kemarin Iya. baru colok-colok mau di samping itu kan dulu ada ATM terbengkalai itu. Iya. Nah, rencana kita mau rehab di Tumbang. Masya Allah. Entah berapa tahun lagi Tapi sudah sudah ada di planning itu. perencanaan. Masya Allah. Juga terrealisasi. Tambah Nah, satu lagi air mineral. Nah, ini air mineral Iya. khusus apa Iya. air mineral Iya, brandingnya produk apa? kita. Ya nanti Lasaka juga atau apa nggak brandingnya? tahu nanti. Bisa Oh, jadi ya bisa jadi di branding Lasaka, Lasaka. cuma nanti awalnya kita kerjasama dulu dengan Iya. mana gitu. Iya. sudah perencanaan ya, sudah Iya, mulai kita- jalan. Wah, jijik. Sempat kemarin ada yang nawarkan mesinnya. Iya. Mesinnya udah jalan, itu udah punya pasar itu, Iya. tapi belum sepakat Iya. gitu kan. Tapi rencana untuk buat ini ada gitu. Nah, jadi kalaupun itu ini paling enggak kan untuk dalam dulu, terus kedua kalau nanti ada pesanan ya udah akhirnya langsung itu kita sendiri kan. Iya. Komplit ya dari itu dari makanan dan minuman insya Allah sudah mulai komplit ya. Ya. Ya, insya Allah. Nah ini kan selain ini cabang lainnya salah satunya bisnis Minimarket itu BCL. center Bisnis center. Lasaka. Nah itu juga boleh tahu Ustaz tentang BCL itu, mungkin jenengan bisa utarakan atau ceritakan sedikit tentang center. Sejarahnya itu kan dulu ada koperasi Iya. santri kampus 1. Berhubung kebutuhan santri itu banyak, kemudian kan di dalam. Iya. Kenapa tidak kita pindah keluar kemudian untuk umum juga? Iya.
kemudian dari mudir mungkin nanti bisa wawancara dengan mudir juga Iya. biar bisa tahu apa Di PM Lab LPG. LPG. Ya, nggak apa-apa nanti sama Ustaz Ali Sosesin. itu kemudian mau dikembangkan jadi adiknya Lasyaka Roti ini adiknya BCM Iya. Sumber Lasaka. Latar belakangnya itu Yang di sana khusus untuk market atau iya apa? market bahan pokok. Market ya, bahan pokoknya. Nah ini saat kami biasanya setiap wawancara minta saran atau tipsnya. Mungkin dari Ustaz sama Ustaz Alif, menurut Ustaz apa tips untuk menjadi pengusaha untuk kami mahasiswa biar apa namanya semangat usahanya itu ada atau membangun semangat kami berusaha mungkin secara sebagainya semua Ustaz. Kalau kemarin itu salah satu materi kamisan yang disampaikan ke kita itu, yang penting itu pertama yakin dulu. Yakin, nanti keyakinan dulu. Yakin dulu. Artinya punya gagasan. Iya. Punya gagasan. Kedua yakin. Iya. Gitu. Kalau tanpa keyakinan ya nggak dimulai. Iya. Ya, habis itu laksanakan. Langsung Action. action. Punya gagasan. Ya. Punya gagasan, yakin, laksanakan. Action langsung. Itu kemarin yang disampaikan dua kamisan itu anunya itu. Iya. Ya memang benar. Nah, karena punya gagasan, ini kalau nggak mau melaksanakan ya nggak akan bisa toh, cuma nanti dia angan-angan toh. Iya. Yang kedua itu juga cara pandang orang. Ada cerita itu kan, ada salah satu perusahaan sepatu itu kan Iya. ngutus apa namanya 2 karyawannya itu ke daerah yang terpencil, yang di sana itu masih terpencil lah, termasuk di Afrika, kirim 2 itu. Dari 2 orang itu terus pulang laporan. Iya. Cara pandangnya beda. Iya. Yang satu laporan, Pak, ini di sana belum banyak yang pakai alas kaki, sepatu, sendal dan sebagainya. Ini peluang bagi kita. Cara pandangnya yang Iya, satu betul. seperti itu. Yang satu lapor dengan cara pandang yang lain. Iya. Pak, ini nggak ada kesempatan di sana karena di sana nggak ada orang yang pakai sepatu. Cara pandangnya udah beda. Iya. Yang cara pandangnya itu peluang. Iya. Yang satunya itu tantangan yang sudah belum dilaksanakan, udah menyerah dulu. Iya. Menyerah sebelum perang. Ya, kayak gitu. Itu saya kira tipsnya punya gagasan, ide rencana, kemudian keyakinan, ketiga ya eksekusi. Kalau dari Ustadz Ali sendiri mungkin untuk kami tips Iya, atau sama dengan lebih sama yang ya. penting kan perencanaannya Perencanaannya itu harus matang. eksekusi itu. Nah untuk kedepannya ini Lasaka ini mungkin branding atau marketingnya mau kemana lagi Ustadz selain santri terus platform online yang itu mau kemana lagi Ya. kedepannya? Kita ke sekolah-sekolah Muhammadiyah dan Iya. Muhammadiyah, kemudian juga warga-warga umum yang punya hajatan, Iya. yang sedang pengajian kayak gitu ya. Iya. Itu sudah mulai ada itu. Gitu ya. Wadaan wisuda tahun kemarin SMA MUI itu ya sana Pakai kita Lasaka. di beberapa sekolah seperti kita Berarti hajatan. Iya. Guru-guru kita yang punya hajat itu pasti Lasaka. tanjaannya pakai Lasaka. Masya Allah, berarti Ya, sudah mereka pesen. Ya, tidak terbukti kualitasnya terjamin. Ya. Apalagi standar halalnya sudah tidak diragukan Ya, lagi. kalau pakai bahan-bahan yang Masya halal. Mungkin kalau kami beli saran itu ya kurang lebih seperti cara marketing karena Muhammadiyah besar. Bagi setiap acara itu pasti membutuhkan konsumsi. Nah kalau sayangnya biasanya pada umumnya Muhammadiyah itu kalau konsumsi itu biasanya malah mengambil keluar, tidak memberdayakan yang ada Ya. di dalam. Nah mungkin kedepannya mungkin Lasaka itu bisa bekerja sama dengan PDM atau PCM atau Muhammadiyah dan sebagainya secara meluas. Ya. Ketika untuk makan dan sebagainya mungkin dari Lasaka bisa siap mensuplai atau membantu
dalam konsumsinya, karena kan itu juga salah satu peluang memberdayakan usaha yang ada milik di bawah naungan Muhammadiyah sendiri. Karena kan tadi tujuannya nggak cuma untuk bisnis, tapi ada nilai dakwah sama ekonomi itu menguatkan umat juga. Ini dari kami sendiri, Ustaz. Nah, alhamdulillah mungkin dari teman-teman tambahan apa tentang. Nah, alhamdulillah untuk hari ini tadi termasuk ada kunjungan. Iya. Kunjungan ke pabrik, dan biasanya kan ke pabrik nanti praktek terus ke sini. Itu sudah mulai banyak sekarang. Alhamdulillah sudah mulai dikenal. TK ABA, Iya. bahkan guru-guru SMK. Iya. Itu pada berkunjung praktek gitu. Nah, yang uniknya dulu waktu angkatan siapa ya? Kita itu dulu pas kelas 6 Rehla Etik Setia. Pas Covid. Itu kita ke roti apa itu? Kita kunjungan ke roti situ gitu. Iya. Yang di Klaten itu. Iya. Jadi itu apa sih namanya, lupa. Nah, alhamdulillah kita punya sendiri. Enggak, sebelum punya rasa kata. Iya, Roti yang di situ itu kok apa itu namanya itu. Nah, itu. Nah, alhamdulillah ya itu yang sebenarnya salah satu terpenting itu mengenalkan tadi. Iya. Bisa jadi kenapa mereka nggak pesan pertama, dia tahu. belum kenal. Iya. Belum kenal atau belum tahu. Nah, itu fungsi pentingnya marketing tadi ya itu, kenalkan itu. Iya, benar. Belum tahu, yang tahu dulu. Tapi alhamdulillah ini sudah mulai bergantian itu. Iya. Bergantian mereka yang berkunjung itu kan juga satunya berapa tadi, 15 atau 20 untuk biayanya. Nanti dia praktek, Iya. praktek terus nanti habis dibuat itu kan dimasakkan kan, Iya. nanti jadi itu dibawa pulang. Oh, lah sini istilahnya Gitu. kayak misalnya wisata Yes, edukasi, iya, edukasi. ya, betul. Itu kan anak-anak kan seneng gitu. Seneng ya, Mas. Di Jadi- targetnya selain itu produksi itu Iya. juga bisa buat Pakai wisata. celemek, pakai Oh, kayak koki berarti ya. Koki bener. Salah satu Di brand sana. kita mengatakan Oh, Masya Allah. Berarti langsung semua orang bisa tahu produksinya di sana Iya. seperti apa. Ya, nanti terus belanja ke sini. Masya Allah. Selain dari ya 20.000 tadi itu ya untuk praktek mereka, terus Senek. dikasihkan Ya, lagi senek. senek Iya. gitu. Kembali lagi Iya, ke hampir mereka. kembali ke mereka. Nah, gitu. Nah, yang nilai tambah ke kita ya kalau itu membawa ibu orang tuanya itu Iya, Pak tambah paling lagi. anu itu belanja ke sini itu ya banyak. Borong. Borong. Seperti Siap-siap, itu. Ustaz, Masya Allah. Itu ada tambahan? Apa? Nah, mungkin untuk brand Lasyaka sendiri itu diambil dari atau filosofinya dari mana? Wah, ya? ini Oh, tadi ya. bahannya. Monggo Ustaz, nah, ini Lasyaka. penting. Penamaan kan Betul, juga berpengaruh ya. juga dalam marketing. Betul. Ya. Lasyaka itu kan dari bahasa Arab. Ya, La itu tidak. tidak, syaka itu keraguan. Jadi Tidak tidak ada ada keraguan di dalam produk kita. Jaminannya yaitu udah ada halalnya juga. Langsung MUI. Izinnya PIRT juga ada. sertifikatnya. Nah, Iya. nah, ini juga perlu disosialisasikan ke masyarakat. Jadi belanja itu tidak hanya sekedar Enak. murahnya dan Iya. enaknya, tapi kehalalannya itu ya harus dijaga juga. Nah, nek itu nilai itu tertanam kepada masyarakat, sama-sama belanjanya harusnya milihnya yang dia bisa menjamin halalnya Iya. gitu. Kan gitu toh. Ya, ini pokoknya Betul itu. halal dulu. Ya, Murah, halal tapi kan nggak ada penting. Ya, iman-iman. halal itu penting. Masya Allah. Bahkan kita ke Semarang ke produk roti Dririana. Iya. Dririana itu produknya roti sama Bandeng Juwono. Itu ternyata itu satu pabrik, satu tempat. Iya. Yang punya itu Nasrani. Iya. Tapi yang saya nggak duga itu yang istimewa di sana itu terpampang apa namanya kayak semacam aturan halal gitu loh. Iya. Itu padahal yang punya Nasrani. Non Islam. non Islam, dia tahu Tapi kunjungan peduli. kita Iya. kita senang banget kalau dikunjungi karena pesan dari bapak saya itu pokoknya Iya. semakin kamu itu memberikan ilmunya ya nggak akan hilang itu Masya Allah. loh, dia itu kayak gitu loh. Apa ya, standar halal Halalnya. tertempel di sana.
Nah ini harusnya ada juga minta. Iya benar. Cocok. Label halal. Iya, nah itu Iya. kriteria. Kita ke sana juga kemarin itu. Nah itu. Jadi tidak ada keraguan. Itu bahasa Arab sebenarnya bahasa Arab. Jadi kita pengen biar kalau banyak disasarkan itu ya yakin. Pembeli tidak ada keraguan. Yakin. Nah itu ditambahi lazis gitu. Lazis itu lazid itu enak. Iya. Lazisnya itu juga bahasa Arab, lazid. Iya. Lazid itu enak. Jadi enak banget gitu. Itu artinya seperti itu. Ininya jempol gini ya kata. Betul namanya Lazid. Lazis banget gitu. Nah, lazid kalau bahasa Arabnya kan lam zal lazidun. Nah, ini bahasa Indonesia agak biar namanya lebih luas gitu kan lazis gitu. Nah, jadi lasyaka enak banget Iya, gitu. Masya Allah. Itu namanya kayak gitu. Iya, alhamdulillah. Ya, cukup. Insyaallah. Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz Zainuri, Ya, Ustadz ya. Alif yang bisa membersamai kami repotkan waktunya. Ya. Harusnya dengan santri tapi meluangkan waktu dengan kami. Ya, ya. Kami tanya-tanya. Terima kasih banyak atas informasi yang panjenengan berikan. Insyaallah informasi sangat bermanfaat buat kami. Kami doa juga Lasyaka kedepannya terus berkembang Ya. bahkan mendunia Amin, dan amin, ya membantu Rabbal mensuplai Alamin. untuk ekonomi Ya, umat. ya, ya. Ya. Lebihnya dari kami cukup ya teman-teman. Muka-muka nanti ini bentar lagi kayaknya tahun depan ada pameran di Malaysia kayaknya. Masya Allah. Nggak tahu ini ikut gak ini? Ketat harus catat. Insya Allah selalu siap. Masya Allah. Mumpung masih pameran muda lagi. Ustaz. Iya. Ya, Nah, Ustaz jadi kemana-mana ikut. karena JCC itu kan ininya kan internasional. Iya. Nah muka-muka kalau nama produk udah masuk sana Nah. itu kan ada daftarnya kan. Muka-muka kalau dari dia kan diundang terus. kan. Amin. Itu pamerannya itu ternyata ISEF itu namanya Internasional. International Syariah Syariah Economic Festival. Nah itu ininya ISEF itu ternyata ini udah tahun keempat. Nah Muhammadiyah baru ikut tahun ini. Yang lainnya kebanyakan ya dari Pondok Nahdijin itu sama pondok apa namanya? binaan Kemenak itu loh, Iya. itu. Gerakan baru dari Muhammadiyah itu saya rasakan. tren apa? Happy trend. Happy Trend, Happy trend. Happy Trend ya. Mungkin cukup Ustaz wawancara untuk kali Ini mau ketemu model betul. Kemarin saya udah matur itu. Oh. Nah Ya, kalau alhamdulillah udah selesai nggak apa-apa, tapi kalau Ya nanti mungkin ngobrol-ngobrol singkat mohon karena informasinya alhamdulillah tadi ada Ustaz Zain, Iya. ya kami tercukup insyaallah cukup Gitu. nanti Waktunya boleh sudah. ya boleh main Boleh, dulu, boleh saya sama aman. oh jangan boleh alhamdulillah. Ini ngingok situ dulu, Iya boleh dulu boleh bentar, nanti- habis itu ini biar nanti, diantar ya, ke pabrik. ya nanti kami liput semuanya. Iya. Iya, Ustaz, iya. saya kurang lebihnya kami terima kasih dan mohon maaf apabila kami dalam berkunjung tutur kata dan kurang berkenan. Terima kasih Ustaz, jazakumullah khair Ustaz Zain dan Ustaz Alif ya teman-teman. Mungkin cukup sekian wawancara hari ini ya, kurangnya dari kami mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La syakka lazis